Businessman Opinion. Mitra bisnis, meskipun sudah diprediksi dari jauh-jauh hari melarang truk untuk melintas, ya, truk barang khususnya, hingga memberlakukan kontraflow atau satu arah dan beberapa upaya lainnya, ternyata kemacetan parah masih saja terjadi. Salah satunya, pemudik di tol-tol Cikopo Palimanan menuju tol Cikampek arah Jakarta yang terjebak di kemacetan selama hampir 12 jam. Belum lagi antrian naik kapal di Pelabuhan Merak yang sempat mencapai 18 km. Nah, apa komentar Anda mengenai pengaturan arus mudik dan balik lebaran kali ini? Silakan komentar Anda, kami tunggu. Dan barangkali juga ingin sharing pengalaman ketika mudik kemarin seperti apa, mitra bisnis? Silakan 633-9160 atau WhatsApp call ya di 0816924924. Nah, menurut saya itu yang menjadi persoalan itu adalah sentralisasinya berbagai macam kegiatan ekonomi industri di Jabodetabek. Pokoknya Depok, Tangerang dan sekitar itu merupakan daerah industri, daerah ekonomi kita ya, khususnya di Indonesia ya mungkin 60%. Nah, kalau misalkan andaikan kalau kan kita ada beberapa kementerian ya, banyak puluhan kementerian. Kalau misalkan Kementerian Pariwisata itu ditempatkan di Bali. Nah, misalkan Kementerian Pertanian itu ditempatkan di dekat proyek kita Food Estate yang ada di Kalimantan. Nah, misalkan pusatnya itu di sana. Mungkin misalkan Kementerian Pertambangan dan Energi mungkin ditempatkan di daerah Sumatera. Nah, jadi sehingga penyebaran kegiatan ekonominya itu akan merata dan juga untuk kegiatan ekonomi di Indonesia ini kan banyak yang berpusat yang daerah industri itu banyak kan di daerah Pulau Jawa ya. Nah, mungkin kita bisa berikan insentif ataupun keringanan pajak, misalkan suatu kantor pusat suatu perusahaan atau mungkin warehouse-nya atau mungkin manufakturnya itu di daerah. Nah, mungkin itu bisa mengurangi juga banyaknya orang lalu lalang. Misalkan kalau misalkan seperti udah mau hari raya, banyak yang lalu lalang pulang ke kampung, nanti balik lagi ke kegiatan ekonominya. Itu yang menyita banyak waktu, energi dan juga sumber daya. Berapa banyak energi subsidi yang dibakar untuk kegiatan hilir mudik seperti itu. Dan juga korban jiwa yang tiap tahun mudik itu angkanya itu fantastis, Pak. Ratusan. Yang tahun ini aja saya lihat di berita itu hampir 300 jiwa melayang. Dari mulai ada yang kecelakaan, mungkin kelelahan, ada yang mungkin jatuh ke jurang, ketabrak, macam-macam lah gitu. Nah, mungkin menurut saya itu saran saya sentralisasi ekonomi, kegiatan ekonomi pemerintah itu mungkin bisa disebar ke merata di seluruh Indonesia gitu. Itu aja. Jadi gini, saya sih kemarin kebetulan ngalamin mudik sendiri kemarin kan dari Wuleri Pak ya. Ke Jakarta itu total biaya yang saya keluarkan untuk tol itu 369.000 Pak. Iya. Sementara macet-macetan ria seperti itu. Artinya kita udah biaya kosnya tinggi, buang kosnya tinggi, tapi masih nggak efektif gitu. Jadi buat apa kita buang-buang hampir 500.000 tetapi masih nggak efektif gitu loh Pak. Artinya masih macet gitu loh Pak. Artinya kan berarti pemberdayaan ininya kan di jalan tol nggak maksimal gitu Pak. Mungkin dari kemacetan begitu kan berhubungan dengan pihak aparat kepolisian ya. Nah, otomatis kalau menurut saya sih di pihak kepolisian RI itu pemberdayaan untuk SDM-nya masih sangat sedikit Pak di jalan raya. Seperti itu kalau saya lihat, kalau misalkan jalan tol itu padahal kan jumlah kepolisian tiap hari, tiap bulan masih nambah Pak untuk rekrutmen gitu ya Pak ya. Tetapi kok di jalanan pada waktu mudik itu nggak terlalu banyak gitu jumlah polisian, misalkan saya lihat di jalan tol gitu ya Pak ya. Jadi kurang pemberdayaan dari SDM-nya sendiri sih Pak. Yang pertama itu, jadi kita merasa butuh bayar biaya besar, tetapi kemacetan tetap aja kemacetan gitu. Menjadi momok gitu loh Pak. Yang saya setuju dengan dari pembicara yang penelpon yang sebelumnya ya Pak ya, masalah pajak progresif gitu kan. Uangnya dikemanakan. Contohnya gini Pak, saya pernah telat membayar pajak ya Pak ya. Kalau sekarang memang sudah sedikit transparan ya Pak, ini sharing aja. Jadi saya pernah 2 tahun nggak bayar pajak, terus tahun ketiga saya bayar, itu yang muncul di pajak kendaraan di SNK-nya itu hanya 1 tahun Pak terakhir. 2 tahun
sebelumnya itu nggak muncul, jadi kita dapat cuma notis. Ya, jadi yang 2 tahun itu kan nggak masuk ke kas negara dulu. Iya, Dulu. iya. Sekarang sih sudah, misalkan saya bayar total 10 juta, sekarang sudah tertera di Tiga-tiganya semuanya sudah masuk ya Pak. Betul, lebih fair lah sekarang kalau sekarang. Cuma memang ya itu balik lagi, mungkin terlalu banyak korupsi kali ini. Jadi, walaupun sudah muncul itu kan sebagian dari pajak kendaraan, belum pajak-pajak yang lain sih Pak. Jadi terlalu masih banyaknya korupsi di Indonesia. Itu aja sih Pak. Yang namanya mudik dari tahun 82, saya itu tiap tahun nggak ada istilah nggak macet. Itu semua macet. Jadi merusak seninya mudik yang macet itu. Iya. Sekarang ini kan namanya pemerintah udah luar biasa. Ada namanya ganjil genap, ada kontraflow, satu arah. segala macam udah diusahakan. Yaitu rakyat harus disiplin. Kita sebagai pengguna jalan harus disiplin. Iya. Kita tahu ya nggak usah pulang bareng lah, kan itu jaraknya lebaran yang masih lama. Ada yang pulang seminggu sebelum lebaran, ada yang pulang 2 hari sebelum lebaran. Dan rata-rata teman-teman saya nggak ada ngalamin macet, karena udah tahu cara pulang biar nggak macet gimana. Disikapi ya Pak ya. Ya macet nikmatin aja. Saya pernah kok dari Jakarta Salatiga itu 36 jam. Itu tahun 90-an. Dan sekarang paling lama 12 jam. Iya, betul. Normal ya 5 jam udah nyampe. Iya. Jadi harus kita terima kasih. Polisi kalau di jalan tol kan nggak terlalu banyak, karena ada polisi yang tugas khusus jalan tol, jasa marga juga ada. Jadi sebagai rakyat kita harus terima kasih, karena selama ini pemerintah sudah sangat berusaha semaksimal mungkin. Cuman satu saran saya, menurut saya kontraflow itu nggak usah diadakan. Itu sangat bahaya menurut saya. Ini bikin satu arah aja. Betul. Kemarin yang kejadian kecelakaan karena kontraflow. Betul. Dan di samping itu juga faktor pengemudi. Itu kalau ngantuk jangan nyopir, kalau nyopir jangan ngantuk. Jadi disiplin kita lah, nggak usah nyalain pemerintah macam-macam, nggak usah. Itu cukup, kalau macet kita nikmati, itu seninya orang mudik. Ini sih saya nggak tahu ngarang atau enggak ya. Cuman kalau misalnya tiket pesawat lebih murah, mungkin banyak yang naik pesawat gitu loh. Karena kan kita bandingin aja ya, 1 hari setelah liburan lebaran itu harga tiket paling murah 600-an. Pas hari merahnya itu kita mau pesan itu bisa hampir 3 juta. 2 juta lebih lah. Jadi itu perbandingannya jauh banget. Jadi semua orang pakai jalan darat. Nah, sementara di situ mekanismenya juga banyak yang mesen tiket online ya di pelabuhan yang kapal ferinya. Jadi lebih lambat. Kalau misalnya dia mesen online kan tinggal di scan udah selesai gitu. Menurut saya sih, ini mungkin saya ngarang atau enggak. Cuman ya harga liburan di kita itu mahal gitu. Jadi orang pasti cari yang alternatif lebih murah gitu aja. Oke, makasih. Kalau masalah mudik mah, kalau nggak macet malah aneh. Iya Pak, itu makan seni. Itu. Oh gitu ya Pak ya. Itu yang penting jangan tiap hari macet, itu ya jadi masalah itu kalau gitu. Ya kalau setahun sekali mah itu makan ya ibaratnya itu kan dia juga udah pada tahu itu Pak, bahwa kalau mudik itu kalau umpamanya kira-kira seminggu lagi lebaran itu udah pasti macet itu. Karena dari mana-mana kan datang ke situ-situ juga sama jalannya itu. Betul. Jadi kalau nggak pengen macet sebelum lebaran 1 bulan, nggak macet itu. Itu caranya kalau nggak mau macet, udah sebulan sebelum lebaran mudik. Kalau mudik sebelum apalagi udah 3 hari lagi lebaran, udah umpamanya 1 hari lagi lebaran, itu masalah sendiri kan, tahu mobil dari mana maksudnya ke situ. Iya. Susah Pak itu untuk mengatasi gitu, karena masalahnya orang banyak, jalan cuman segitu. Kalau mau nggak macet nih, sebulan sebelum lebaran baru mudik tuh, nggak macet Pak. Yang lebih aman lagi nih, sebelum 1 bulan sebelum lebaran
mudiknya itu malam kira-kira jam 12, jam 1. Enggak macet, Pak. Itu kalau mamanya mudik satu hari rally Lebaran kalau nggak macet mana aneh. Ini orang pada kemana? Kan jadi gitu. Oke. Kagak ada masalah itu mah Pak. Kalau menurut saya mah kalau tiap hari macet itu jadi masalah. Iya, kemarin kan ribut-ributnya WFA. Sekarang kemacetan 12 jam. Kenapa nggak ada 4 jam gitu Pak? Bikin 24 jam gitu Bang. Jadi kita lebih senang. Tambah lagi WFA-nya. Kami sama jenuh. Ya, kan lebih mantap tuh masuk hari Senin. Buset. Mantap sekali itu Bang. Iya, kalau bicara soal mudik seru pasti ya. Kapan nggak macet gitu. Oh gitu. Penduduk tambah banyak, mobil tambah banyak. Jadi kalau mau ngomong mudik nggak macet, ya kayak cari dongeng di mana gitu ya. Betul nggak Pak? Iya. Kalau saya analogikan kayak hujan nih, sekarang lagi hujan gede ya. Iya betul. Jadi mudik tuh kayak hujan yang curahnya tuh luar biasa besar gitu. Jadi mau bikin gorong-gorong segede apapun, sungai segede apapun ya banjir juga gitu. Jadi ya udah terima aja begitu kan. Banjir macetnya juga cuma 2 hari tuh, 3 hari doang beres gitu. Ngapain pusing amat gitu. Iya, kalau nggak macet ya nggak mudik ya, memang bener lah gitu ya. Jadi masyarakat tuh yang Bapak tadi itu sudah mewakili gitu loh. Jadi ya logikanya memang begitu. Ya itu seninya lah. Jadi kan balik lagi ke Jakarta cerita kan adu-adu. Waduh, gua macet 10 jam, gua macet 12 jam. Jadi kan ada, nah di situ mungkin serunya sih. Oke, adu panjang-panjangan macet justru ya. Ya sekarang kalau ya ini kan ya seruannya kelas menengah kan sebetulnya. Iya. Ya maunya kan waktu tuh berharga lah. Iya. Ya, berarti kan ya pemerataan pembangunan lah. Semua orang kerja di Jakarta kan itu juga mungkin perbaikan layanan. Mungkin yang tadi dipermasalahkan mungkin orang menerima ya macetnya. Cuma yang jadi masalah kan adalah jangan sampai terjadi macet itu karena kecelakaan lalu lintas, apalagi sampai jatuh korban, gitu, betul, ada meninggal. Nah, itu lebih jadi concern sih kalau saya. Jadi kalau ya ini bagian dari apa ya, sukacita merayakan hari raya. Jadi ya kerjanya pemerintah lah supaya kualitas mudik makin hari makin lebih baik. Nggak terlalu komplain bagaimana lah yang melakukan perjalanan mudik itu, sebetulnya mereka dengan sadar menerima keadaan seperti ini macet berjam-jam. Oke. Yang menurut saya yang perlu diperhatikan justru kejadian itu, apakah ada kesalahan di kontraflow itu yang memakan korban jiwa itu masalah berapa orang itu banyak. Kalau macet saya kira sih ya memang hal yang lumrah yang terjadi ya. Apalagi saat ini udah ada jalan tol ya di kontraflow. Kalau masih Pantura dulu mah itu udah nggak bisa pulang mudik itu minatnya nggak mungkin bisa mudik kalau dulu. Kalau sekarang masih mudik, tapi menurut saya ini pun tidak akan lama bertahan. Iya. Mungkin 3-5 tahun lagi. Karena apa? Pertambahan mobil kan tambah terus kan. Ini yang pemerintah konsen ini harusnya memperluas itu transportasi yang basis rel. Karena Jawa itu kan yang rel ganda itu kan kelihatan masih belum full itu. Iya. Mungkin nantinya yang terpikirkan dengan kereta cepat sampai ke Jogja itu mungkin nanti akan lebih membantu, karena masa yang begitu besar pada waktu yang lebih kurang bersamaan itu hanya bisa diatasi dengan transportasi yang menggunakan basis rel. Betul. Nggak bisa kalau yang lain. Kita lihat negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia seperti di China ya. Mereka waktu merayakan Imlek itu yang penuh itu stasiun kereta api. Iya. Hampir kita jarang mendengar di sana ada mobil yang macet-macet ria gitu, hampir jarang. Tetapi
begitu banyak manusia yang menggunakan fasilitas kereta api. Iya. Jadi ini saya pikir concern pemerintah, karena basis jalan darat ini tidak akan menyelesaikan masalahnya secara jangka panjang. Iya. Iya kan? Kan kita kan pertambahan mobil itu kan lebih kurang 1 juta. Dan memang di tambahan mobil di Jakarta yang terbanyak. Iya. Dan yang itu yang mudik kan banyak orang Jakarta. Betul, Pak. Yang mudik ke Jawa. Jadi saya kira sekali ini kalau yang namanya itu Bakauheni itu mungkin itu yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena waktu itu kalau nggak salah itu masih ada truk itu. Itu juga salah satu pemicu. Artinya antri yang sampai berapa 10 lebih kilometer itu ya. Iya, 18 kilometer, Pak. Betul, kalau basisnya dengan kapal feri ya masih ada kendala seperti itu. Saya gini. Cuma ada satu hal di Indonesia ini kan, kendaraan itu bukan hanya alat transportasi, tapi dia duifungsi. Berikutnya buat biasa prestisius status sosial. Oh gitu, ya. Salah satu penyebab macet seperti itu. Ada satu keluarga bawa kendaraan sampai 2 gitu kan, pulang kampung. Oh, padahal isinya ya hanya 2 orang 3 orang satu mobil. Iya. Itu aja sih kita berbaginya. Jadi duifungsi kendaraan kita ini. Selain alat transportasi, alat status sosial juga. Iya. Kalau menurut saya ini sih namanya setahun sekali ya event lagi mudik, walaupun terkait hari raya agama tertentu, tapi kan yang ikut mudik mungkin bukan satu agama aja, agama lain pun ikut mudik karena eventnya pas liburnya panjang kan. Nah makanya itu infrastruktur yang ada ini belum memadai, artinya nggak cukup untuk menampung semua orang-orang yang mudik tersebut atau yang bepergian. Apalagi kan arahnya udah ketahuan dari kota besar, terutama Jakarta menuju tempat-tempat lain ya, dan arus baliknya juga udah ketahuan lagi menuju Jakarta. Jadi kalau yang di tol itu macet ya mungkin pintu tolnya nggak cukup untuk menampung, lalu yang di pelabuhan juga kapalnya kurang. Ya itu semua bisa dimaklumi lah, namanya lagi event hari raya seperti ini. Apalagi kalau sampai tadi ada Bapak yang bilang produksi penjualan mobil dibatasi, ya nggak begitu juga caranya. Itu nanti akan malah terjadi pengurangan tenaga kerja dan menambah pengangguran. Jadi kalau namanya kepemilikan mobil ya dibebaskan aja. Bahkan pajak kendaraan bermotor di negara ini itu udah salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara ya. Justru yang dibatasi harusnya itu penggunaan kendaraannya. Jadi kalau untuk misalkan pulang pergi kerja yang jaraknya dekat 1-2 orang ya naik kendaraan umum. Tapi kalau eventnya mudik ada anak kecil ya nggak mungkin juga naik kendaraan umum, lebih nyaman kendaraan pribadi. Jadi kalau ada orang yang ngomong pembatasan penjualan mobil untuk mengurangi kemacetan, kayaknya itu orang belum pernah mudik ya. Ya, untuk dalam hal ini sih saya lihat ada 2 sisi ya yang perlu kita lihat. Yang pertama bahwa kita merasa bersyukur bahwa masyarakat Indonesia ini sudah mulai membaik ekonominya, Mbak. Baik dari segi pembelian bermotor maupun mudik menggunakan pesawat, kereta api dan lain sebagainya. Kemudian hal kedua bahwa pemerintah ini kurang persiapan, Mbak, untuk menghadapi arus mudik tahun ini. Padahal mudik ini kan sudah berlangsung setiap tahun berkali-kali, bahkan sudah puluhan tahun, Mbak. Mungkin sebaiknya untuk berikutnya ya, tahun-tahun berikutnya dan yang akan datang bisa dipersiapkan lebih baik lagi. Seperti contohnya kayak di kemacetan di di pelabuhan kemarin ya, untuk menyeberang ke Pulau Sumatera. Mungkin pemerintah bisa menyiapkan tambahan gerbang khusus yang bisa difungsionalkan selama mudik. Kemudian penambahan kapal-kapal yang besar untuk mengangkut para pemudik. Kemudian yang di sekitaran Jawa seperti macet horor di tol Palimanan, Cikampek dan lain sebagainya, mungkin bisa diterapkan seperti pembagian ganjil genap lah. Tapi walaupun itu nggak akan berfungsi dengan baik, tapi setidaknya bisa dicoba gitu, Mbak. Ya. Dan untuk yang lain-lain sih saya rasa sudah sesuai rencana pemerintah. Gitu aja sih, Mbak. Mau dimanapun ini sekarang ini sudah buntu.
Kenapa saya bilang sudah buntu? Mobil digalakan, baterai lah, hibrid lah, sampai detik ini diiklankan besar-besar di mana-mana, ya kan? Dibilang polusi. Kita lihat jalan kita udah ditambah tolnya apa ininya. Aduh, mabok kita. Cuman hari-hari tertentu saja yang nyaman kita jalan di tol itu. Ya kalau kayak gini tidak bisa diantisipasinya, buntu. Udah buntu, nggak bisa ngapa-ngapain lah. Mau polisi, mau siapa. Tahun besok kita mulai takut-takutan juga nggak apa-apa tuh sama yang bapak tadi itu. Jadi kembali lagi, saya juga pulang kampung, Kalimantan, saya Padang, saya pulang kampung, saya Jawa juga, saya Surabaya, saya pulang kampung juga. Nikmat kita pulang dulu itu. Walaupun macet-macet sampai stuck segala-galanya. Kalau sekarang aduh, tidak ada kenyamanan lagi semuanya. Ingin apa? Jadi kembali lagi saya tegaskan kembali lagi, kalau mau produksi mobil itu tidak mau dibatasi kalau bapak tadi itu, pajaknya saja ditinggikan, satu itu. Kedua, ini pajak progresif ini kemana ini? Di kita ini pajak progresif banyak loh. 1, 2, 3, 4 ini belum dihilangkan di Jakarta ini. Uangnya kemana? Walaupun itu katanya nggak masuk ke negara itu. Jadi kembali lagi saya bilang, kalau mau untuk lepas untuk nambah-nambah jalan-jalan lagi udah tidak akan bisa. Jadi cuman kita pertanyakan pajak progresif itu yang ditambah-tambah itu kemana? Untuk apa? Kita cuma pertanyakan itu aja. Mobil banyak tapi mengurusnya tidak bisa. Dalam tiap akhir tahun kayak begini, lebaran, tahun baru, yang ada pusing-pusing, tapi kita kasihan. Kemarin saya melihat di tol apa itu ada yang kebakaran 2 mobil itu, aduh, yang kontraflow katanya ya, mabok kita makanya. Jadi kita cuman sebagai rakyat ini cuman ya itu kembali lagi rakyat semua lagi yang disalahkan. Mereka pengelola ini harusnya introspeksi lah. Ya kembali lagi saya bilang, kalau tidak mau dibatasi produksi mobil, pajak mobil itu ditinggikan yang produksi mulai 2024 ini. Pajaknya ditinggikan sama sekali, begitu saja. Biar menghambat ketambahan mobil-mobil di Indonesia, yang listrik, yang hibrid, yang apalagi tuh, yang bensinnya, begitu saja. Makasih, Assalamualaikum. Kalau pandangan saya, ya salah nggak salah ya nggak tahu ya. Karena Indonesia kalau tahun buat masa depan yang akan datang, bukanlah pembangunan infrastruktur, jalan tol, pendidikan, ekonomi, atau apa investor yang masuk, atau ajaran agama yang benar, bukan di situ tuh. Saya lihat bangsa sekarang ya, manusia apalagi kita punya budaya tuh, manusia udah terlalu banyak, hukumnya kacau. Pejabat memikirin diri sendiri, tokoh agama macam-macam. Satu-satunya saya punya jurus yang gitu adalah omo, tau nggak omo? Manusia dikurangin. Jadi nanti bisa jadi orang makan orang nih. Benar nggak? Jadi benar, jadi omo. Jadi terlalu banyak manusia. Apalagi pendidikan, budaya bangsa kita tuh kacau. So budaya kita kan banyak bu. Agama banyak, juga suku banyak, masing-masing punya ide. Dan satu-satunya yang gitu, itulah manusia dikurangin. Jadi bangsa kita nggak terlalu kacau. Ya, terima kasih, Mas. Ya. Kebetulan kemarin mudik, tapi saya berangkatnya pas habis sholat, jadi kosong-plong ke sana, ke Surabayanya, baliknya ampun. Hari Minggu kemarin tuh, hari Minggu. Itu memang macetnya itu ya, memang terlalu banyak mobil. Terus yang parkir juga banyak. Ya akhirnya ya kiri kanan juga macet, terutama di Palimanan gitu. Ada 2 kali sih, Boyolali sama Palimanan. Kalau saya lihat sih secara umum memang polisi sudah kerja luar biasa sama disiplinnya ya. Memang yang belum itu mentalnya pemudik, kalau saya katakan. Mereka nggak mikirin orang lain, cuma mikirin dirinya sendiri gitu. Seandainya mereka mikirin orang lain, saya sih yakin kok lebih lancar ya. Yang kedua, tempat rest area yang memang kurang. Jujur itu mestinya pemerintah itu membuat alternatif. Jadi nggak perlu bayar keluar tol, nanti masuk lagi dikasih tanda kayak stiker atau apa gitu, supaya bisa menampung semua, nggak parkir di pinggir jalan. Kalau 2 itu menurut saya jalan sih
mestinya lebih nyaman ya. Tapi overall ya memang itulah mudik, ada macetnya. Walaupun saya ke Bandung langsung belok kiri di Sumdawu nggak kenal lagi gitu. Terima kasih. Kalau saya masukannya bagusnya nonton film Cyrano tahun 73 dari YouTube. Nanti beritanya itu dari situ dia udah ketahuan. Dari 120 juta penduduk Indonesia, berita acaranya cuma begitu-gitu aja. Jadi bebek, diajarin tapi nggak mau diajar jadi bebek. Jadinya ya semraut dari tahun sekarang sampai tahun emas besok 2045. Ya nggak ada kemajuan apa-apa selain fiskal yang membengkak sama utang yang membesar dan rakyat juga yang dijadikan korban. Dari situ aja kita belajar dari zakat aja 2,5 Bu. Nggak ada yang miskin kalau dipungut setiap bulan. Itu dari masyarakat kita sendiri ya. Kalau dari MUI, kalau seumpamanya ada pemimpin yang selamat dunia akhirat, diharapkan masyarakat insan Islam itu sendiri. Dari pemerintahnya aja pun begitu Bu. Kalau seumpamanya pajak itu dipungut sesuai tujuan cita-cita amandemen mensejahterakan bangsa kita, selesai pemimpinnya itu Bu, selamat. Tapi kalau enggak, disumpahi rakyat seperti polisi di lapangan ya kan Bu. Jadi seperti itu aja Indonesia ini Bu, nggak akan lama, sebentar lagi revolusi, udah ujung-ujungnya begitu. Terima kasih Bu. Kalau saya bilang ya ini akan yang berulang-ulang terus, bukan karena peraturannya atau kebijakannya, itu sudah berlebihan di Indonesia. Nah, yang masalah adalah rakyatnya sendiri Bu. Ini SDM kita semuanya tidak punya empati, tidak punya simpati, tidak punya etika. Jadi di jalan itu semau-maunya sendiri. Berhenti maunya sendiri, mau kencing langsung shot, berhenti di pinggir tol, turun kencing. Nah, yang kayak gini-gini Bu, itu yang bikin menjadi lama. Rakyat kita nggak banyak Bu, kita bisa lihat dari negara-negara lain ya yang lebih besar, China, waktu lagi tahun baru Imlek. Apakah kejadian seperti ini? Ya, antrian ada karena dia rakyatnya 1 miliar. Tapi semuanya terkoordinasi, terkontrol, under kontrol pemerintah. Semuanya aturannya ada, rakyatnya pun jelas, dia ngerti, pendidikannya lebih tinggi dari Indonesia. Jadinya mereka itu sadar kalau saya ini jangan bikin lama, saya ini jangan menyusahkan orang lain. Di Indonesia belum ada hal ini. Saya kemarin itu juga ada pergi ke luar negeri, ke Malaysia, itu juga negara Islam, dan itu semuanya baik-baik saja Bu. Semuanya meskipun ramai, menjaga, semuanya bisa tahu diri lah. Intinya semua tahu diri. Kalau saya berbuat salah, saya berbuat yang seenak-enaknya, itu menjadi kerugian untuk orang lain semua. Nah, ini kita bisa lihat di jalanan, misalnya di Jakarta, lawan arus aja nggak kehitung lagi itu berapa banyak. Nah, yang kayak gitu-gitu gimana saat dipakai mudik, berkumpul, berkerumun, ya rusak. Itu aja sih Bu. Saya biasa tiap tahun pulang, mungkin malah setahun 2 kali saya mudik. Tapi kali ini saya tidak mudik karena memang situasi lagi kurang sehat. Tapi kalau lihat pengaturan pemerintah menurut saya sudah sangat luar biasa. Ada kontraflow, ada satu arah, segala macam. Tetapi tetap masih padat. Itu karena apa ya, lebarannya jadi satu hari kan, jadi semua konsentrasi dalam hari raya. Yang keduanya, kalau memang nggak mau macet di Jakarta, saya di Jakarta, wah bisa buat lari ngebut 100 per kilo ya bisa, nggak ada masalah. Jadi menurut saya macet itu justru seninya orang mudik. Saya biasa mudik tuh kalau macet tuh seneng dapat kenalan sana sini. Jadi nikmati aja lah kalau macet, nggak usah nyalain pemerintah, nggak usah nyalain petugas. Ya itu seninya orang mudik. Terima kasih Pak SM, mudah-mudahan yang lain juga sabar kalau menghadapi kemacetan. Terima kasih. Coba kalau di Jepang udah mundur itu Menteri Perhubungan. Kita ini biasa aja. Jadi oke lah ini macet. Ya, itu oke lah. Kita kalau ditanyain ke politisi kan, wah ini berhasil dong pembangunan, semua pada kaya, bisa beli mobil, bisa pulang kampung ya, bagus. Tapi akuntabilitasnya yang minim, ya. Ketika tabrakan sekian orang meninggal, biasa-biasa aja.
memang ada salah unsur manusianya, tapi pejabatnya kemana gitu. Kemudian banyak hal lah yang kita tidak melihat ada akuntabilitas dari pejabat pengambil kebijakan, ya. Biasa ngumpet, nggak pernah ada yang salah tuh pejabat gitu. Yang salah rakyat. Mengerikan ya, menurut data kecelakaan tahun ini hampir 300 orang ya kalau dilihat di datanya, dan hampir tiap tahun itu mudik itu pasti membawa malapetaka yang korban yang cukup besar. Tiap tahun itu rata-rata hampir 100 orang yang meninggal. Mungkin ada yang dari kecelakaan, ada yang mungkin kelelahan dan lain-lain. Ya itu banyak faktornya lah. Inilah ya efek daripada pembangunan sentralisasi ya. Karena menurut saya semua kegiatan ekonomi berpusat di Jakarta itu ya, semua orang mencari pekerjaan, mencari penghidup. Dan baik mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini. Opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih sudah bergabung. Saya Mary Agustin.